semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Suka kita hari ini ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau gerak-gerak badan biar tubuh kita siap. Sehat. Siap adik-adik? Siap. Siap. Yuk. Tepuk kiri mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Tepuk kanan tepuk kiri mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Oke, kita tema pagi hari ini tetap sama ya, tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam pokok Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pokok, kita carangnya. Yesus
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita, pikiran kita, supaya apa yang kita dengar boleh kita lakukan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang beracara buat kami pagi hari ini. Biar anak-anak-Mu boleh mengerti, biar anak-anak-Mu boleh tahu Tuhan apa kehendak-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan dari Roh Kudus turun buat hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Jessie. Pagi Bu Hanifah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Iya, senang sekali nih ya. Kita bisa bersama-sama kembali bertemu sama adik-adik dimanapun kalian berada. Iya dong. Ya, itu sudah siap itu sama mamahnya. Iya, itu juga ada yang sama neneknya. Wow. Terima kasih Mama, Papa, Nenek, dan semuanya yang mendampingi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap semua dengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Jessie sudah siap? Sudah dong. Apa coba cerita bulan ini?
Jesse ingat Apa? bagaimana supaya kita Mm-mm. hidup tetap di dalam Tuhan. Betul, Jessie pinter. Adik-adik di rumah juga pinter ya. Nih lihat, nih masih ingat apa ini? Masih itu botol, Botol. warnanya Air. merah airnya. Iya, air bisa menjadi seperti botol karena dia ada di dalam botol. Minggu yang lalu-lalu kita sudah sampaikan, kalau airnya keluar dari botol, dia seperti botol enggak? Tidak dong. Iya, tidak. Jadi sama seperti kita, supaya kita hidup tetap di dalam Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan, Iya, iya. tidak kemana-mana. Nah, Jessie masih ingat bagaimana caranya hidup tetap di dalam Tuhan? Masih dong. Apa coba? Yang pertama, suka berdoa. Iya, suka berdoa. Benar-benar sudah dilakukan? Sudah dong. Suka berdoa? Suka dong. Mainnya dikurangi berarti ya? Ya, Jessie, kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, Ya, bangun terus? tidur berdoa, mau belajar berdoa, Terus? mau mainan berdoa. Jessie berdoa terus sukanya sekarang. Wah. Kalau dulu jarang-jarang. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, Jessie jadi suka berdoa. Wah, Jessie keren. Terus yang kedua? Mengucap syukur dalam segala hal. Benar, sudah dilakukan. Sudah dong. Apa mengucap syukurnya waktu dapat hadiah aja? Enggak. Kan ini kemarin kan ada yang lulus, ada yang naik kelas. Wah, mengucap syukur karena dapat hadiah itu aja. Enggak. Jessie kemarin sakit gigi, Jessie juga mengucap syukur. Oh, pantesan. Minggu yang lalu-lalu Jessie ndak ikut. Iya. Ternyata sakit gigi ya. Oh. Jessie ibadah di rumah. Karena sakit gigi tapi tetap mengucap syukur ya. Iya dong. Iya. Sekarang yang ketiga. Kemarin itu baru kemarin loh. Jessie ingat Heeh. patuh kepada orang tua. Iya, patuh kepada orang tua. Sudah pada patuh kepada orang tua belum ya? Sudah, Jessie kemarin menyapu, disuruh ibu menyapu, Jessie menyapu. Bersih banget. Yang benar. Oh, lantainya rumah Jessie sampai bisa buat ngaca. Saking Wah. bersihnya. Luar biasa. Kalau Ya. disuruh mandi mau? Mau. biar Bener, nggak bau. nurut? Nurut. Apa nanti dulu? Mainannya belum selesai. Enggak, sekarang Jessie manut. Oh, patuh sama orang tua, nurut sama orang tua, ya. Buat orang tuamu tersenyum bahagia. Iya. Betul? Iya. Iya. Sekarang yang keempat. Wah, masih ada lagi ya, Bu? Iya. Yang keempat, supaya kita hidup tetap di dalam Tuhan, caranya suka mengampuni. Suka mengampuni. Iya. Maksudnya apa? Mengampuni adalah memaafkan. Mengampuni artinya memaafkan. Iya. Masih ingat enggak? Jessie tahu enggak itu? Petrus. Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Iya. Iya, masih. Dia itu kalau Tuhan Yesus kemana aja, Petrus selalu ikut Tuhan Yesus. Betul. Tapi Tuhan Yesus pernah lo disakiti sama Petrus. Hah? Tuhan Yesus pernah kecewa sama Petrus. Petrus itu enggak mau mengakui Tuhan Yesus. Kamu kan muridnya Tuhan Yesus. Orang-orang di sana pada tanya gitu. Dia jawabnya, bukan, aku enggak kenal. Satu kali dia enggak mau mengakui Tuhan Yesus kalau dia itu kenal sama dia. Enggak cuma satu kali, 2 kali ditanyai sama orang. Kamu itu kan yang selalu bersama Tuhan Yesus toh? Dia jawabnya apa? Enggak, aku enggak kenal dia. Berarti Petrus menyangkal Yesus 2 kali. Bukan hanya 2 kali, Hah? 3 kali. Dia tanya lagi, itu ya, kamu itu kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Enggak. Nah, Pasti Tuhan Yesus sedih ya. iya, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus
kok ya enggak diakui sama Petrus? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa tadi? 3 kali. 3 kali. Padahal Petrus kemana-mana selalu ikut. Iya, tapi Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Tuhan Yesus memaafkan Petrus. Sudah dihapus semua. Dia menyangkal aku, dia tidak mau kenal aku, dia tidak mau mengakui aku, sudah. Tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan Yesus. Wah, berarti kita harus juga mengampuni seperti yang Yesus lakukan. Iya, walaupun dengan orang yang sama seperti tadi, Tuhan Yesus disakiti sama Petrus. Orang yang sama, 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap Tuhan Yesus mengampuni. Ya, yuk sama-sama sekarang. Ya, kenapa toh kok kita mengampuni? Yuk kita baca ayat bacaan kita hari ini dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah jelas, Jesse? Iya. Berarti Jessie juga harus belajar mengampuni. Iya, seperti Tuhan Yesus. Ada contoh lain enggak, Bu? Ada. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Yeay. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kalau kita minta maaf, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, kita sudah sama-sama saksikan. Jesse tadi lihat? Lihat. Terus Bu, Jessie mau tanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Iya, kita baca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, berapa kali? 70 kali 7 kali. Ya, artinya Bu, bentar. Berarti kalau 70 kali 7 kali itu banyak ya? banyak. Maksudnya Tuhan, kita harus mengampuni terus-menerus, selalu. Lah kalau Jessie dinakalin sama
temen Jesse, ada yang nakal, suka rebut mainan Jesse. Orangnya itu aja. Namanya itu Jesse punya temen satu, sukanya rebut mainan Jesse, sukanya nendang Jesse, sukanya apain Jesse terus diganggu terus. Ya harus mengampuni, harus memaafkan. Lah kalau nendang Jesse enggak boleh balas. Kalau nendang boleh membela diri. Boleh ya, berarti membela diri itu boleh. Itu kan melindungi diri kita. Tapi tetap bagian kita harus seperti Tuhan Yesus, mengampuni. Mengampuni itu enggak nginget-inget lagi. Jesse ditendang. Wah, aku mengampuni kamu. Ya, temannya bilang, maaf ya. Oke, aku minta maaf. Tapi Jesse-nya, awas ya nanti ya. Nanti kalau ada kesempatan akan aku balas. Nah, itu namanya enggak mengampuni. Masih nyimpen jengkel. Iya. Jesse berarti kalau dinakalin temen Jesse, kalau seandainya Jesse ditendang, Jesse boleh menghindar gitu. Boleh. Ya toh, biar enggak ditendang. Tapi Jesse enggak boleh marah. Harus tetap mengampuni temen Jesse. Meskipun satu orang itu nakal terus sama Jesse. Kira-kira bisa enggak Jesse ya? Ya susah toh Bu. Itu kan kalau ditendang, diampuni, terus nanti direbut mainan, diampuni lagi. Jesse kadang-kadang jengkel. Ya sama. Bu Hanifah juga harus terus belajar, bisa mengampuni. Ya, mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan. Bisa jadi mereka itu melakukan kesalahan tidak sengaja. Bisa kan? Ya, bisa jadi mereka sengaja pun kita tetap harus belajar seperti Tuhan Yesus, mau mengampuni. Iya, Jesse Itu sekarang tahu. Jesse harus mengampuni teman-teman Jesse. Iya, seperti Tuhan Yesus. Ya. Yuk sekarang kita sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini dalam Matius 6 ayat 14. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Oh iya. Nah, tahu ya sekarang ya? Ya. Kenapa Jesse mesti harus sekarang mengampuni? tahu. Biar kalau Jesse nakal, Jesse minta ampun sama Tuhan, Tuhan juga mengampuni Jesse. Iya. Dosa kita kan banyak, kesalahan kita juga banyak. Ya, Tuhan aja Maha Pengampun, Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Demikian juga kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya. Jesse sekarang tahu. Iya, hari ini kita belajar supaya kita hidup tetap di dalam Tuhan, kita harus suka mengampuni. Iya, sekarang sebulan ini kita sudah belajar bagaimana kita hidup tetap di dalam Tuhan. Ya, sudah komplit, tinggal mempraktekkan. Ya, sekali lagi kita mau belajar sama-sama hari ini. Ya, kita mau mengampuni orang yang membuat jengkel kita, membuat kita jadi bete, membuat kita jadi nangis, membuat kita jadi sedih. Kita mau belajar mengampuni. Ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni. Yuk sama-sama semua sikap berdoa. Ingat-ingat temanmu atau siapapun juga yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu jengkel. Sebut nama mereka, doakan mereka. Tuhan, aku mengasihi mereka, Tuhan, aku mengampuni mereka. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, dengan pertolongan dari Tuhan, kita pasti bisa. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini. Jadilah Kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah
kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk semua tutup mata, tangan dilipat. Tirukan Bu Hanifah berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh belajar Kami boleh belajar satu kebenaran satu firman-Mu kebenaran firman-Mu. untuk kami Untuk kami harus mengampuni mengampuni orang orang yang bersalah yang bersalah kepada kami. kepada kami. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan. mampukan kami Mampukan kami untuk kami mengampuni mengampuni orang orang yang bersalah bersalah kepada kami. kepada kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Di Kudus. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Sampai ketemu Sampai minggu jumpa. depan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apakah tetap di rumah aja? Kakak harap adik-adik tetap patuh sama aturan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Di rumah aja. Gimana ya rasanya? Yuk kita saksikan kesaksian dari Kak Jen. Selamat menyaksikan. Shalom buat kita semua. Sekarang saya akan bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan yang saya rasakan di dalam hidup saya selama masa pandemik ini. Di dalam virus wabah corona ini, saya sebagai manusia saya takut dan khawatir akan kehidupan saya, tentang semua hal yang saya rasakan. Tetapi satu hal yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya adalah sebesar kekhawatiran dan ketakutan saya itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kalau saya percaya sama Tuhan Yesus pasti akan berperkara sama saya. Itu yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Selama masa ketakutan saya tidak nyangka bahwa lokasi di mana tempat yang saya tinggal sekarang ini bisa dinyatakan sebagai zona merah. Dan itu sudah di kompleks ini sudah sekitar 11 orang lebih. Selebihnya saya kurang tahu berapa, tapi sudah 11 orang lebih yang sudah positif kena virus corona. Dan yang lebih mengagetkan saya lagi adalah di depan rumah tempat tinggal saya, di kos-kosan saya, depan saya sudah 2 orang yang kena. Dan itu adalah bapak kosnya saya. Jadi saya kaget, Tuhan kenapa saya harus mengalami hal seperti begini, saya khawatir. Terus saya berpikir, Tuhan nanti saya akan makan apa, saya akan minum apa, terus saya mau belanja, mau bikin segala sesuatu untuk kebutuhan untuk saya, semuanya askes terbatasi dan saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi saya cuma tinggal di kamar, saya stres, pusing, bingung, ini mau makan apa. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus taruh dalam saya punya hati adalah, kalau saya masih hidup sampai hari ini, sampai detik ini, sampai besoknya saya masih hidup, berarti Tuhan Yesus masih bertanggung jawab atas diri saya. Berarti Tuhan Yesus masih bisa kasih makan, Tuhan Yesus masih bisa kasih minum. Karena burung-burung yang tidak nanam, tidak bikin apapun dia bisa makan. Apalagi saya yang manusia yang diciptakan segambar dan seturut Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara saya, Tuhan akan bertanggung jawab tentang saya punya kehidupan, Tuhan akan buka segala macam tingkap-tingkap berkat untuk disalurkan kepada saya. Itu yang saya percaya. Tuhan Yesus lebih besar daripada penyakit. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya. Maksud dan Tuhan kepada saya adalah seperti begini. Saya harus berdoa buat orang-orang yang sakit. Saya harus berdoa buat kompleks saya yang sekarang terjadi bencana seperti begini-begini. Saya harus berdoa tentang Indonesia. Saya harus berdoa buat tempat-tempat di mana yang terkena wabah atau apapun yang ada dalam pikiran saya harus berdoa. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Setelah saya berdoa seperti begitu, saya melihat mujizat Tuhan di mana tempat yang saya tinggal sudah mulai kembali membaik. Walaupun masih dalam masa pemantauan, penjagaan, tetapi saya percaya kalau saya terus berdoa sama Tuhan, mujizat Tuhan akan terus terjadi pada tempat di mana saya tinggal yang terjadi zona merah. Terima kasih, semoga kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Wah, luar biasa ya Kak ya kesaksian dari Kak Jen. Semoga Tuhan selalu menguatkan Kak Jen. Dan buat adik-adik semuanya tetap di rumah aja dan selalu sukacita ya. Dan selamat ulang tahun buat adik-adik Abi yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik Abi hebat loh Kak. Masa sih? Iya, nggak cuma cantik sama ganteng-ganteng aja, tapi adik-adik Abi sering membantu kedua orang tuanya. Oh iya? Iya, yuk kita saksikan foto-foto berikut ini. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wah, ternyata adik-adik Abi hebat semua, Kak. Ya, untuk tugas minggu ini kira-kira apa ya, Kak? Nah, untuk tugas minggu ini, kan adik-adik sebulan ini sudah belajar bersama-sama tentang supaya tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, kakak masih ingat gak? Masih dong. Apa, Kak? Yang pertama, suka berdoa. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Ketiga, patuh kepada orang tua. Dan keempat, suka mengampuni. Nah, tugas minggu ini untuk adik-adik semua menulis bagaimana cara untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Di kertas atau dus lalu dihias sebaik mungkin, lalu minta tolong ke mama papa kalian untuk memfoto dan mengirimkan ke kakak-kakak Abi. Kami tunggu ya kiriman fotonya. Nah, adik-adik, ibadah Abi sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kak Cintami akan bantu kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik di dalam setiap kehidupannya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang selalu bersyukur, anak-anak yang selalu patuh kepada papa dan mama, dan selalu suka mengampuni. Bapak, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjadi adik-adik yang luar biasa. Berkati adik-adik Tuhan di dalam masa karantina ini, biarlah mereka boleh tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita. Berkati juga untuk adik-adik yang selama ini, minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Sukacita luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kehidupan adik-adik. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat papa mama yang sudah membimbing, merawat adik-adik, memberkati setiap guru-guru Abi. Biarlah Tuhan memberkati semua kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus boleh tetap sehat dan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Untuk adik-adik semua, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.